Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Beberapa kematian paling mengerikan di dalam penjara itu justru terjadi bukan karena antara tahanan yang bertengkar ya, melainkan karena taktik penyiksaan kejam yang sengaja disembunyikan oleh orang-orang yang harusnya menjaga mereka. Mau tahu nggak ada apa saja? Hai, gue Andre. Hai, gue Jenny, kita bahas jeruji kedinginan. Ini adalah salah satu kasus kebrutalan polisi paling biadab yang pernah tercatat dalam sejarah sih guys. Jadi ada pria berusia 33 tahun bernama Anthony Mitchell di Alabama yang mengalami gangguan mental dan juga kurang gizi, dan bukannya dia tuh dibawa ke rumah sakit nih sama para polisi, dia tuh malah dijebloskan ke dalam sel isolasi yang super dingin tanpa pakaian selembar pun dong di tubuhnya. Selama berhari-hari dia dibiarin kelaparan dan juga menggigil hebat sampai tulang-tulangnya tuh pada sakit. Berasa belum cukup puas nih, para sipir penjaranya juga menyeret dia secara brutal, disetrum pakai taser sampai gigi palsunya tuh lepas, lalu diborgol dan juga diikat di sebuah kursi besi. Dan tebak deh di mana mereka tinggalin dia? Di dalam freezer dapur penjara dong. Pria ini dibekukan hidup-hidup di dalam ruangan es tersebut selama berhari-hari sampai organ tubuhnya tuh gagal berfungsi. Waktu dibawa ke rumah sakit pun suhu tubuhnya drop drastis sampai ke angka 22 derajat Celcius dan nyawanya tidak tertolong. Polisi tuh sempat bahkan nih coba berbohong dalam laporan resmi. Tapi jelas ya, kebenaran akhirnya terungkap dan 10 staf penjara di sana pun akhirnya diseret ke pengadilan. Kasus ini jadi tamparan keras bagi kita semua sih guys. Jangan pernah ya mau diam dan juga nutup mata, apalagi ketika melihat mereka yang punya kekuasaan bertindak kejam dan juga sewenang-wenang terhadap manusia, oke? Kepanasan. Kalau tadi napinya itu dinyatakan meninggal karena membeku, Larry McCollum di Texas ini malah kebalikannya teman-teman. Dia ditemukan meninggal dunia gara-gara mati terpanggang hidup-hidup. Jadi di tahun 2011 lalu, Larry dinyatakan bersalah karena sudah nulis cek kosong dan berujung divonis jeruji besi selama 1 tahun. Nah, sialnya dia tuh dipindahin ke penjara jadul yang gak punya AC sama sekali di saat Texas pun lagi dilanda cuaca panas ekstrim. Bayangin, dia taruh di barak bareng sama 58 napi lain tapi nggak ada AC dan juga ventilasi yang bener, gimana rasanya tuh? Ya bahkan denger-denger nih, suhu di dalam ruangan itu juga nembus sampai 46 derajat Celcius loh. Gila, udah kayak sauna gak sih? Nah, karena hal inilah teman-teman, dia tuh langsung kena heat stroke parah, di mana suhu tubuhnya tuh juga melonjak sampai 42 derajat Celcius dan merusak otak serta organ tubuhnya. Namun bukan cuma Larry, tapi ada 21 napi lainnya yang bernasib sama. Ya tahu sih mereka tuh emang orang-orang yang punya salah, tapi masa split itu sampai nggak bisa pasang AC ataupun kasih kipas sih? Kalau kayak begitu mah apa bedanya orang yang bersalah sama yang nggak bersalah ya? Orang sisi kemanusiaannya nol gitu kok. Zat kimia berbahaya. Ada alasan loh kenapa waktu zaman sekolah dulu kita tuh disuruh hati-hati waktu belajar kimia guys. Soalnya di dunia ini ada zat kimia bernama napalm yang aslinya tuh berbahaya banget. Jadi buat kalian yang nggak tahu, napalm itu adalah sejenis cairan gel lengket yang kalau dibakar bisa menghasilkan panas luar biasa dan susah ya untuk dipadamkan. Nah, sekali kena kulit, panasnya tuh bakal langsung nembus daging dan juga otot loh. Korbannya pun dijamin akan meninggal karena kehabisan oksigen. Nah, dulu zat ini sering dipakai untuk jadi senjata di penjara Amerika. Jadi di tahun 2013 ada seorang napi yang divonis penjara karena nggak sengaja membunuh anak kecil. Publik saking marahnya nih sampai bikin sayembara dan ngasih bounty hadiah $13.000 untuk napi manapun yang bisa menghabisi dia di dalam penjara. Makanya demi keamanannya dia dipindahin lah tuh ke sel perlindungan bareng 2 napi yang lain. Tapi ternyata itu adalah kesalahan fatal. Soalnya jam 11 malam 2 teman selnya ini malah menindih dia ke lantai dong guys. Dan bukan cuma nyiram zat itu ke badannya, mereka dengan sadis tuangin cairan mendidih itu langsung ke dalam tenggorokannya. Sedangkan sisanya disiram ke mata dan juga wajahnya dong. Terus waktu penjaga penjara datang untuk nolongin, mereka melaporkan kalau wajah napi itu katanya sudah meleleh dan hancur persis seperti zombie. Kacau banget kan? Dehidrasi. Kita itu sebagai manusia memang bisa hidup tanpa makan berhari-hari, tapi jangan harap kalian tuh bisa hidup tanpa air ya. Nah, sayangnya hal ini dialami sama seorang napi bernama Terrell Thomas yang pada bulan April tahun 2026 lalu ngejalanin masa hukuman di penjara Milwaukee County. Jadi karena dia tuh dianggap berulah, sipirnya tuh secara sengaja matiin aliran air di sel isolasinya selama 7 hari berturut-turut biar si Thomas ini nggak minum sama sekali.
Nah, asal kalian tahu, sebenarnya 7 hari itu adalah batas maksimal manusia buat bisa bertahan hidup tanpa cairan loh. Dan dalam seminggu penuh, napi-napi di sel sebelahnya pun juga bersaksi tuh kalau mereka mendengar Thomas ini berteriak histeris setiap hari minta minum. Dehidrasi ekstrim inilah yang bikin volume darah Thomas tuh drop, organ tubuhnya juga hancur, serta jantungnya berhenti berdetak. Untungnya 3 petugas penjara akhirnya dinyatakan bersalah tuh. Dan keluarga Thomas juga mendapat ganti rugi 100 miliar rupiah. Tapi pertanyaan lagi-lagi teman-teman, sepadan nggak uang segitu dengan nyawa yang hilang karena kehausan di dalam penjara coba? Dimakan serangga. Pria ini tewas dimakan jutaan kutu busuk di dalam sel penjaranya. Ya seriusan guys. Jadi di tahun 2022, LeSean Thompson ditahan di bangsal psikiatri penjara Fulton County karena masalah yang bisa dibilang sepele sih. Harusnya dia bisa langsung bebas kalau punya uang jaminan 44 juta rupiah. Nah tapi karena dia tuh miskin, dikurunglah dia di sel yang lebih menjijikan dari tempat sampah. Mengejutkannya, 3 bulan kemudian dirinya ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan dong karena badannya dipenuhi sama jutaan bedbugs dan juga kutu rambut. Kondisi selnya pun gak manusiawi guys, udah kotor banget, berlendir dan juga penuh kecoa lagi. Hasil otopsi pun membongkar ya kalau dia ini meninggal karena penelantaran ekstrim. Sehingga badannya tuh sampai malnutrisi parah, berat badannya juga turun drastis, dan ditambah penyakit skizofrenianya tuh gak diobati sehingga memicu serangan jantung fatal akibat infeksi serta gigitan serangga. Gila ya, nyawa manusia yang harusnya bisa berumur panjang nih malah dibuat meninggal lebih cepat gara-gara kelalaian sipir penjaganya dong. Gigitan maut. Ini nih alasan kenapa cowok pun juga sebenarnya nggak boleh sembarangan berantem ya. Bayangin ada jagoan di penjara yang dihormatin sama semua napi tuh. Nah, suatu hari tiba-tiba ada anak baru nih teman-teman yang kurus krempeng dan berani-beraninya tiduran santai di kasur napi jagoan itu, dan dia tuh malah nyolot waktu dibangunin. Emosi meledak dong, napi jagoan itu pun juga banting dia ke lantai dan juga dipukulin berkali-kali tuh. Pokoknya guys, semua napi tuh dibuat heboh deh waktu ngeliat napi jagoan ini menang telak. Nah, meskipun sudah dikunci lehernya nih si anak baru ini guys sampai dia tuh menangis, tiba-tiba napi itu malah ngerasain sakit yang luar biasa tajam loh. Iya, si anak baru ini ternyata nggak nyerah. Dia malah gigit aset berharga napi itu di bawah sana dong. Semakin keras dia pukulin kepalanya nih, gigitannya malah makin nguncit teman-teman, sampai-sampai dagingnya tuh berujung robek dong. Semua napi nonton juga langsung mual dan juga ngeri lah. Nah masalahnya ini beneran kejadian di penjara Ghana pada tahun 2021 lalu. Korbannya sih memang berhasil selamat, tapi yang jelas lah ya masa depannya tuh hancur permanen teman-teman. Makanya tuh guys, sejago apapun kalian berantem, jangan lupa lindungin itu kalian ya. Air mendidih. Napi ini direbus hidup-hidup oleh sipir penjaranya sendiri guys. Jadi di tahun 2012 lalu, Darren Rainey, seorang napi pengidap skizofrenia di Florida, tiba-tiba kumat dan juga buang kotoran sembarangan di selnya ya. Nah bukannya dikasih obat, sipir penjaranya malah ngurung dia di kamar mandi khusus yang suhu airnya tuh dikontrol dari luar. Sipir ini dengan sadisnya tahu nggak sih ngapain? Dia puter tuh suhu airnya sampai 71 derajat Celcius. Selama 2 jam penuh, Darren disiram air mendidih. Napi lain yang denger dia tuh menjerit histeris serta nangis minta tolong cuma bisa dibuat bengong dan pasrah sembari ngeliat para sipir di luar yang malah ketawa-ketawa. Dan jelas lah ya, waktu pintu dibuka, Darren udah tewas. Kulitnya tuh melepuh parah, rontok dan terkelupas dari badannya gara-gara luka bakar level 3. Dan kalian tau nggak yang bikin publik ngamuk tuh apa? Para sipir yang membunuh orang tadi dibebasin gitu aja dari semua tuduhan kriminal dong guys. Pantes aja ya kasus ini sampai viral banget pada waktu itu. Lagian siapa coba yang nggak marah nggak sih? Kebakaran lapas. Dan terakhir ada kasus kematian penjara dari Indonesia, yaitu terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang pada tanggal 8 September 2021 lalu. Ya sebenarnya bisa dibilang ini tuh adalah tamparan keras banget sih teman-teman buat sistem penjara di negara kita. Soalnya saat itu ada 41 napi yang tewas secara mengenaskan gara-gara kebakaran hebat yang melanda Blok C di tengah malam. Penyebab utamanya tau nggak apa? Boroknya sistem penjara kita yang overcrowding parah. Bayangin aja, lapas yang kapasitasnya tuh cuma buat 600 orang dipaksain nampung lebih dari 2000 napi. Khusus di Blok C yang terbakar ini, isinya 3 kali lipat lebih banyak daripada yang seharusnya.
Tragedi ini pun sebenarnya dipicu oleh korsleting listrik dari kabel tua pada tahun 1972 yang nggak pernah diganti dari awal. Sedihnya juga nih teman-teman, mayoritas dari mereka itu tewas bukan karena apinya, melainkan mati lemas karena menghirup asap hitam beracun yang menghanguskan paru-paru mereka. Benar-benar gak kebayang ya gimana paniknya mereka semua saat itu, guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.